Selamat pagi, izin Ibu dosen. Sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari proyek atau laporan kami. Di sini kami dari kelompok 4 beranggotakan dari saya sendiri, Immanuel Pendikar Panjaitan sebagai moderator, rekan saya Fauzan Rizky Tamado, Ahmad Hariri, dan juga NA Fadia Rahman. Jadi sebelumnya kita harus tahu dulu dari latar belakang trafo. Jadi trafo ini merupakan salah satu komponen yang penting dalam sistem tenaga listrik, di mana setiap kali kita ingin menaikkan ataupun menurunkan sebuah tegangan, kita memerlukan yang namanya itu trafo. Jadi di mana setiap kali kita menggunakan trafo, kita ini sering sekali terjadi yang namanya ketidakseimbangan dari trafo tersebut, yang mana dari ketidakseimbangan trafo tersebut akan mempengaruhi dari segi efisiensi dan juga kinerja dari transformator tersebut. Adanya ketidakseimbangan trafo bisa disebabkan oleh faktor internal seperti distribusi beban yang tidak merata, dan faktor lainnya seperti gangguan eksternal. Ketidakseimbangan beban terjadi karena pembagian beban yang tidak merata antar fasa transformator. Akibat adanya ketidaksamaan waktu penggunaan beban dan kapasitas beban. Dengan demikian, diperlukan pemerataan beban terutama pada transformator 1 WBP. Menurut dari Muhammad Abdul L. dan Dian Budi S. dalam jurnal penelitian Widiarto dan Sumanhudi pada tahun 2022. Jenis penelitian yang akan dilanjutkan oleh rekan kami. Baik, saya akan melanjutkan. Jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti ketidakseimbangan transformator adalah metode penelitian kuantitatif. Ciri utama metode kuantitatif adalah peneliti langsung diberikan sumber data yang mendeskripsikan data trafo seperti rata-rata arus, daya, arus dan pasa, dan arus nominal. Metode penelitian kuantitatif adalah metode yang berguna untuk mengukur, menganalisis, dan menarik kesimpulan yang objektif berdasarkan data numerik, serta memungkinkan hasilnya untuk digeneralisasi ke populasi yang lebih luas. Teknik analisa yang kami lakukan menggunakan dua cara, yaitu yang pertama ada perhitungan manual, yang kedua simulasi menggunakan aplikasi etap. Yang selanjutnya sumber data. Yang di bagian A itu ada trafo 12801 MT355 berlokasi di Jalan Jati Tengah. Dayanya 100 kV ampere, arus nominalnya itu 152 ampere, bertiga pasa, bebannya LWBP 90%, WBP 65%. Tanggal pengukuran yang LWBP pada tanggal 8 bulan 5 tahun 2022, WBP tanggal 8 bulan 5 tahun 2022. Tabel selanjutnya ada incoming. LWBP incoming yang bagian R-nya itu 115, S-nya 89, T202, N115. Sedangkan yang WBP-nya yang bagian incoming R-nya 105, S-nya 56, T130, N-nya berjumlah 79. Di trafo kedua, trafo 12801 MT917, strip 1 berlokasi di Jalan Bambu 1. Dayanya sebesar 100 kV ampere, arus nominalnya sebesar 144,3 ampere, 3 pasa, beban persennya yang LWBP 43%, yang WBP 46%. Tanggal pengukuran tanggal 14 bulan 4 2021, begitu juga yang WBP. Tabel nomor 2 di bagian incoming yang LWBP R-nya 21, S-nya 135, T-nya 32, N-nya 100. Yang bagian WBP R-nya 35, S 125, T38, N91. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada pembahasan. Yang pertama, analisis permasalahan yang dialami trafo tidak seimbang. Jadi berdasarkan sumber data pada tabel yang telah diberikan,
sangat jelas terlihat bahwa terjadi ketidakseimbangan yang signifikan pada kedua trafo yang ada di Jalan Jati Tengah dan Jalan Bambu 1. Arus pada masing-masing fasa terlihat sangat berbeda jauh atau tidak sama rata, dan terdapat arus yang sangat tinggi pada kabel netral, yang seharusnya arus pada kabel netral bisa sangat kecil atau bahkan nol. Ketidakseimbangan trafo ini dapat menyebabkan berbagai macam permasalahan pada trafo, seperti arus netral yang tinggi. Arus netral yang tinggi dalam sistem 3 pasa, jika beban di tiap pasa tidak seimbang, maka arus akan mengalir di kabel netral. Ini bisa menyebabkan pemanasan berlebih pada kabel netral dan trafo, serta meningkatkan rugi-rugi daya yang besar. Yang kedua, itu ada pemanasan berlebih. Jadi, jika pendingin tidak mencukupi, isolasi lilitan bisa rusak, yang berpotensi memperpendek umur trafo atau bahkan menyebabkan kegagalan total. Yang ketiga itu penurunan tegangan. Tegangan pada fasa yang lebih terbebani bisa turun lebih besar dibandingkan fasa lainnya. Hal ini bisa mengganggu kinerja perangkat listrik yang terhubung pada fasa tersebut, bahkan menyebabkan perangkat gagal beroperasi. Selain itu, ketidakseimbangan ini seringkali menyebabkan munculnya harmonik yang lebih tinggi, terutama jika ada beban non-linear seperti inverter atau perangkat elektronik. Harmonik ini dapat memperburuk kualitas daya dan mengganggu sistem kelistrikan lainnya. Yang terakhir ada efisiensi yang menurun. Efisiensi trafo juga akan menurun karena bekerja dalam kondisi yang tidak optimal, sehingga rugi-rugi daya meningkat dan biaya operasional bertambah. Selain itu, gangguan ini bisa menyebabkan sistem proteksi tidak bekerja dengan benar. Misalnya relay salah mendeteksi gangguan atau malah menyebabkan pemadaman yang tidak perlu. Selanjutnya kita membahas persentase pembebanan trafo. Persentase pembebanan trafo adalah perbandingan antara total daya beban dan daya trafo. Dinyatakan dalam persentase secara matematis dapat dihitung dengan persentase pembebanan trafo sama dengan total daya beban dibagi daya trafo dikali 100%. Jadi ini adalah perhitungan manual persentase pembebanan trafo. Kita lihat dari yang pertama, pada trafo 12801 MT355 di Jalan Jati Tengah, pada LWBP-nya kita ketahui IR-nya 115 ampere, IS-nya 89 ampere, dan IT-nya 202 ampere. Selanjutnya, tegangannya ini diukur dari pasa netral, pasa R dengan netral, yang rata-ratanya itu 220 volt pada setiap pasa. Pembebanan trafo ini IR dikali RN, yang 115 ampere itu dikali 220. Begitu juga pada IS dan IT. Ketika sudah dikali, maka dijumlahkan. Maka dapat hasilnya 89.320 volt ampere. Sama dengan 89,32 kilovolt ampere. Jadi untuk persentase pembebanan trafonya, total daya beban dibagi daya trafo dikali 100%. Total daya beban yaitu 89,32 kilovolt ampere dibagi dengan daya trafo yang telah diketahui yaitu 100 kilovolt ampere. Sama-sama kilovolt ampere dibagi lalu dikali dengan 100%. Maka didapatlah hasilnya 89%. Begitu juga pada WBP di Jalan Jati Tengah. Perhitungannya sama, namun pada WBP kita mendapatkan persentasenya yaitu 64%. Di Jalan Bambu, LWBP-nya itu 41% dan WBP-nya 43%. Selanjutnya, kita menghitung persentase ketidakseimbangan trafo. Jadi, persentase ketidakseimbangan trafo adalah perbandingan arus maksimum deviasi dengan arus rata-rata, dinyatakan dalam persentase. Secara matematis, dapat dihitung dengan rumus persentase ketidakseimbangan trafo sama dengan arus maksimum deviasi dibagi arus rata-rata dikali 100%. Nah, di sini bisa kita lihat LWBP pada trafo 12801 MT355 di Jalan Jati Tengah
IR-nya itu 115 ampere, IS-nya 89 ampere, IT-nya 202 ampere. Jadi pertama-tama kita harus mencari arus rata-ratanya. Semua arus fasa dijumlahkan lalu dibagi 3. Maka kita dapat rata-ratanya itu ya 135,3 ampere. Setelah itu kita mencari koefisiennya. Jadi koefisien A ini dari arus IR dibagi arus rata-rata. 115 dibagi 135,3. Maka dapat hasilnya 0,84. Begitu juga pada bagian B dan C. Arus IS dibagi dengan arus rata-rata, maka didapat hasilnya 0,65. Dan arus IT dibagi dengan arus rata-rata, yaitu 202 dibagi 135,3, maka dapat hasilnya 1,49. Lalu dicarilah persentase ketidakseimbangan bebannya. Jadi rumusnya adalah A dikurang 1 tambah B dikurang 1 tambah C dikurang 1 dibagi 3 kali 100%. Maka 0,84 dikurang 1, 0,65 dikurang 1, dan 1,49 dikurang 1. Dapat hasilnya yaitu 0,16 ditambah 0,35 ditambah 0,49 dibagi 3. Dapat hasilnya itu 1/3 dikali 100%, yaitu 33%. Maka ketidakseimbangan trafo pada jalan jati tengah yaitu 33% itu pada LWBP-nya. Sedangkan pada WBP-nya didapatkan hasil 28% dengan cara perhitungan yang sama, namun arus fasa yang berbeda dengan LWBP. Pada trafo 12801 MT917 di Jalan Bambu 1, maka didapatkan hasil 77% pada LWBP-nya dan WBP-nya 65%. Selanjutnya menghitung persentase rugi-rugi daya yang disebabkan oleh arus netral. Yang pertama itu pada trafo 12801 MT355 pada Jalan Jati Tengah, LWBP-nya telah diketahui IN itu 115 ampere, sedangkan RN itu adalah hambatan sesuai standar, maka kita memilih yang 2 ohm. Jadi ini adalah rumusnya, PN sama dengan IN kuadrat dikali RN. PN ini adalah losses pada penghantar netral, rugi-rugi pada penghantar netral. Yang selanjutnya arus yang mengalir pada sisi netral. RN tahanan penghantar netral. Ohm. Jadi kan kita belum mengetahui itu PN-nya. Pertama kita cari PN-nya dengan arus netral kuadrat dikali tahanan, yaitu 115 kuadrat dikali 2, maka didapatlah 26.450 watt. Maka dapatlah hasilnya 26,45 kilowatt. Persentase rugi-rugi daya yang disebabkan oleh arus netral ini memiliki rumus persentase PN sama dengan PN per P dikali 100%. Jadi PN-nya telah diketahui tadi 26,45 dibagi P. P ini adalah daya trafo yang sudah ada dari tabel, yaitu 100 kilovolt ampere dibagi 100 dikali 100%. Maka dapat hasilnya 26%. Ini adalah persentase rugi-rugi daya yang disebabkan oleh arus netral pada trafo Jalan Jati Tengah yang LWBP-nya yaitu 26%. Ini rugi-rugi daya yang disebabkan oleh arus netral pada Jalan Bambu, LWBP-nya itu sudah dihitung maka dapat 20% dan WBP-nya 16%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami tentang perhitungan menggunakan etap. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang contoh perhitungan menggunakan simulasi etap. Jadi di sini saya mengambil contoh dari trafo Jalan Jati Tengah pada waktu beban puncak.
yang mana IR-nya yaitu 105 ampere, IS-nya yaitu 56 ampere, dan IT-nya sama dengan 130 ampere. Kalau secara perhitungan manual, kita mendapatkan tegangannya itu yaitu 220 volt. Jadi komponen-komponen yang ada pada simulasi etap ini yaitu power grid, bus 1 yang merupakan sisi primer, dan trafo yang dayanya 100 kV ampere dan akan menurunkan tegangan pada sisi sekunder yaitu bus 2 menjadi 0,4 kV. Jadi seperti pada gambar, sekarang adalah posisinya pada saat di-runningkan, yang mana terlihat bahwa tegangan pada bus sekunder sekitar 0,225 kV, yang sedikit lebih rendah dari 0,4 kV. Beban awal pada setiap fase tidak seimbang dengan fase S yang memiliki daya terendah. Terdapat drop tegangan yang perlu dianalisis lebih lanjut untuk memastikan apakah masih dalam batas yang diizinkan. Transformator 100 kV ampere masih bekerja dalam batas kapasitasnya, tetapi perlu dicek lebih lanjut apakah ada faktor daya yang rendah atau harmonik, yang mana didapatkan datanya pada tabel baik. Di sini merupakan tabel hasil simulasi yang dilakukan pada simulasi etap, yang mana capacity-nya yaitu 100 MPa, yang tadi daya transformatornya yaitu 100 kV ampere, dan mendapatkan hasil persentase pembebanan yaitu 66,5%, yang mana pada perhitungan manual kita dapatkan 64%. Adanya diakibatkan karena losses atau rugi-rugi daya pada trafo. Jadi untuk simulasinya didapatkan 66,5% persentase pembebanan trafonya. Materi selanjutnya yaitu solusi yang dimunculkan untuk mengatasi permasalahan. Yang pertama yaitu menyeimbangkan beban pada setiap fasa dengan mendistribusikan daya secara merata. Analisis pemakaian listrik dapat membantu menentukan pola konsumsi agar beban tidak terlalu berat pada satu fasa saja. Yang kedua yaitu memasang peralatan koreksi daya, seperti penyeimbang beban otomatis yang dapat mendistribusikan daya secara seimbang, atau kompensator daya reaktif seperti kapasitor bank untuk meningkatkan faktor daya dan mengurangi dampak harmonik. Yang ketiga yaitu menggunakan transformator dengan kapasitas lebih besar. Jika ketidakseimbangan beban sulit dihindari, kapasitas yang lebih besar membantu mengurangi risiko pemanasan berlebih dan meningkatkan efisiensi. Yang keempat yaitu meningkatkan sistem pendingin. Meningkatkan sistem pendingin dengan memastikan ventilasi yang baik atau menambahkan kipas pendingin dan sistem pendingin minyak jika suhu trafo meningkat secara signifikan. Yang kelima yaitu memasang filter harmonik untuk mengurangi gangguan dalam sistem kelistrikan. Yang keenam yaitu melakukan monitoring dan pemeliharaan rutin dengan memasang sensor arus dan tegangan untuk mendeteksi ketidakseimbangan secara real time, serta melakukan inspeksi berkala agar koneksi listrik, lilitan trafo, dan sistem pendinginan tetap berfungsi secara optimal. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kita telah sampai pada bagian kesimpulan. Jadi dari hasil perhitungan yang telah dihitung tadi, dapat kita lihat sebagaimana pada tabel tersebut, hasil dari perhitungan manual di Jalan Jati Tengah pada tabel yang atas, dan juga hasil perhitungan manual di Jalan Bambu 1 pada perhitungan yang di bawah. Tabel di bawah dan juga di atas bisa dilihat dengan jelas, mulai dari analisis data, persentase pembebanan trafo, persentase ketidakseimbangan trafo, dan juga rugi-rugi daya. Jadi kesimpulannya berdasarkan hasil perhitungan manual pada
kedua lokasi yaitu pada Jalan Jati Tengah dan juga Jalan Bambu 1 dapat disimpulkan bahwa beban trafo pada Jalan Jati Tengah, trafo memiliki persentase pembebanan lebih tinggi dibandingkan dengan Jalan Bambu 1. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi daya di Jati Tengah lebih besar dibandingkan dengan yang di Jalan Bambu 1. Ketidakseimbangan trafo, nilai ketidakseimbangan trafo pada kedua lokasi melebihi batas standar yang direkomendasikan. Yang mana batas standar yang direkomendasikan itu 5-20% berdasarkan IEEE SPD 446 sampai 446 pada 1995 sampai 1995 dan 2% berdasarkan SPLN DS 004 sampai 1 pada 2012. Ketidakseimbangan yang tinggi dapat menyebabkan efisiensi distribusi daya menurun serta meningkatkan risiko gangguan atau kerusakan pada peralatan listrik. Rigurigi daya pada Jalan Jati Tengah lebih rendah dibandingkan dengan Jalan Bambu 1, meskipun tetap ada potensi untuk dilakukan optimalisasi dalam distribusi beban guna mengurangi kerugian yang lebih lanjut. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Kalau ada kurang dan yang lain, kami meminta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.